adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam sekolah minggu bersama dengan Kak Heni. Nah, adik-adik apa kabarnya? Wah, luar biasa ya. Kakak berharap semua sehat, selalu dalam penyertaan Tuhan. Adik-adik, kita memulai sekolah minggu kita. Adik-adik sudah siap semua? Wah, kakak lihat keren-keren, hebat nih semua. Sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan. Nah, kita mau memuji Tuhan ya. Kita sama-sama mau bersuka cita. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang pertama. Lagu pembukaan yaitu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik, tadi bangun tidur adik-adik sudah berdoa kan? Ya, mengucap syukur, betul, pintar. Nah, sekarang kita mau menyapa Tuhan Yesus, kita mengucapkan selamat pagi Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Semangat semua, sukacita ya. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan puji-pujiannya, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau minta pertolongan Tuhan untuk memimpin sekolah minggu ini. Yuk adik-adik, sikap doanya yang baik ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa, terima kasih. Tuhan selalu menyertai kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu, kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin kami, supaya kami boleh duduk manis, mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan lagi ya puji-pujiannya. Coba kakak mau tanya sekarang. Adik-adik disayang siapa? Betul. Nah, ada yang jawab papa, ada yang jawab mama. Semua orang tua sayang kepada anak-anaknya. Adik-adik disayang oleh orang tua dan juga saudara-saudara ya. Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik? Ada yang lebih mengasihi kita, ada yang lebih sayang sama adik-adik. Siapa ya? Adik-adik tahu nggak? Coba, ayo kakak tanya. Siapa? Benar, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Adik-adik, ada lagunya. Kita mau menyanyi lagu pujiannya, sayang-sayang disayang Tuhan. Ya, ikuti gerakannya ya. Anak boleh berdiri. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan.
disayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, glory Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory Tuhan. Kita ulangi ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, glory Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bersuka cita memuji Tuhan ya. Nah adik-adik, yuk kita sekarang sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sridono, kita mau menyanyi ya. Kita mau puji Tuhan untuk mempersiapkan firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari dan doa. Yo adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil belum bisa membaca lancar, adik-adik tetap ya baca Alkitab dibantu oleh mama dan papa atau oleh kakak ya. Ya kita mau puji Tuhan ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap hari, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini aku Evelyn Tiana Salim. Pagi ini aku akan menyanyi di sini senang, di sana senang. Oke, yuk kita nyanyi sekarang. Sebelum kita menyanyi, kalian dilindungi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Yuk kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, 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 haleluya.
bersyukur biar kalian dilindungi Tuhan Yesus. Amin. Dadah. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Halo adik-adik kelas balita, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa ya. Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami agar kami mengerti dan dapat melakukan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Nah adik-adik kelas balita, walaupun kita masih sekolah minggu di rumah, kita terus semangat. Ayat hafalan kita kali ini dari Amsal 2 ayat 7. Ikutin ya, Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Adik-adik, kakak sudah seperti tentara Romawi enggak ya? Enggak apa-apa ya, sepertinya mirip dari kepalanya. Nah, kakak mau ikuti apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dalam cerita kali ini. Adik-adik kelas balita, apa adik-adik tahu apa itu pengadilan? Pengadilan adalah tempat orang diadili atau diperiksa, ditanya-tanya supaya tahu orang itu berbuat salah atau tidak. Nah, setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dibelenggu, diikat, Tuhan Yesus juga harus diadili karena banyak orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus dan mencari kesalahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diadili di hadapan imam besar yang bernama Imam Besar Hanas. Siapa? Hanas. Dan Hanas bertanya, "Hei Tuhan Yesus, apa yang kau lakukan? Apa yang kau ajarkan? Dan apa yang kau lakukan kepada murid-muridmu? Apa yang mereka lakukan?" Tuhan Yesus berkata, "Imam Besar Hanas, engkau tahu apa yang aku lakukan. Aku melakukan hal yang benar. Jika engkau ingin tahu, bukan dari mulutku, engkau dapat bertanya kepada orang-orang di sekitar ini, apa yang selama ini aku lakukan." Dan Imam Besar Hanas bertanya kepada orang lain. Orang lain pun bercerita apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahwa Tuhan mengajarkan hal yang baik, yang benar. Tuhan juga selalu menolong orang-orang yang membutuhkan, menyembuhkan orang yang sakit. Seperti apa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, yang sakit pendarahan, dan sebagainya. Sehingga Imam Besar Hanas tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Imam Besar Hanas karena tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus, maka dia mengirimkan Tuhan Yesus supaya diadili, diperiksa di tempat yang lain. Tuhan sudah mencontohkan kepada kita supaya kita berkata yang benar. Berbeda dengan salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Waktu itu Simon Petrus mengikuti Tuhan Yesus ketika ditangkap. Di pintu gerbang ada seorang perempuan yang rupanya mengenali Simon Petrus. Dia bilang, "Hai, kamu yang selalu mengikuti Yesus ya?" Tapi Simon Petrus tidak mau berkata yang benar. Dia bilang, bukan aku. Karena dia takut kalau dia ketahuan bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian Simon Petrus pergi ke tempat yang lain. Di sana ada sekelompok orang yang sedang menghangatkan badannya di tengah-tengah api yang ada di antara mereka. Ada seorang yang mengenal Simon. Dia bilang, "Kamu selalu ikut bersama dengan Yesus itu ya, yang sedang diadili itu ya, yang sedang diperiksa itu ya?" Petrus langsung berkata, bukan aku. Dia tidak mengaku. Sudah 2 kali ya adik-adik ya. Kemudian dia pergi. Tapi ada orang yang tahu juga, "Hai teman-teman, itu adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus." Simon Petrus ketiga kalinya mengatakan, bukan aku. Kemudian dia pergi. Saat itulah ayam berkokok. Adik-adik, dari situ kita tahu kalau Tuhan berani mengatakan hal yang benar, karena memang dia melakukan hal yang benar. Tapi Simon Petrus tidak berani mengatakan hal yang benar. Dia takut ditangkap kalau dianggap sebagai murid Tuhan Yesus.
Bagaimana dengan kita adik-adik kelas balita? Walaupun kita masih kecil, kita harus berani mengatakan hal yang benar. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik, mari kita lakukan ya teladan Tuhan Yesus tadi, berkata yang benar. Jangan takut, harus berani. Kita tutup cerita kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sudah mendengarkan cerita-Mu. Tolong kami Tuhan, ajari kami agar kami jadi anak yang berani mengatakan hal-hal yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sedih ya adik-adik ya, Tuhan Yesus dari minggu lalu sudah ditangkap, tapi Tuhan Yesus tidak bersalah. Lalu hari ini kita mendengarkan lagi cerita firman Tuhannya tentang Tuhan Yesus diadili, dan Tuhan Yesus tetap berkata, mengatakan yang sebenarnya. Adik-adik, kita pun juga harus berani mengatakan apa yang sebenarnya, mengatakan yang benar ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak mau lanjutkan. Kita mau puji Tuhan lagi ya. Nah tadi kita sudah memuji Tuhan, anak-anak kita disayang oleh Tuhan, betul ya. Nah sekarang kalau kita sudah disayang Tuhan, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bagaimana? Kita mau mendengarkan pujian ini ya. Ada pujian yang melakukan bahwa kita harus seperti apa. Nah, anak-anak sudah pernah mendengar lagunya. Lagu ini dibuat oleh Ibu Lisa, anak-anak Tuhan. Nah, yuk kita sama-sama pujikan. Kita ikuti ya. Anak Tuhan harus taat, anak Tuhan harus setia, anak Tuhan penuh kasih, anak Tuhan juga harus sabar. Hormati orang tua, sayangilah sesama. Anak Tuhan harus menggarami dunia. Anak Tuhan harus jadi terang. Ikuti kata-katanya. Anak Tuhan harus taat. Anak Tuhan harus setia, anak Tuhan penuh kasih, anak Tuhan juga harus sabar. Hormati orang tua, sayangilah sesama, anak Tuhan harus menggarami dunia, anak Tuhan harus jadi terang. Sudah tahu ya apa yang harus kita lakukan sebagai anak
anak-anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin banyak. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan begitu banyak memberikan berkat buat adik-adik. Berkat kesehatan, adik-adik boleh sehat, bisa bermain bersama teman-teman, lalu adik-adik bisa sekolah, ya, dan juga adik-adik selalu dijaga dan disayang oleh orang tua dan juga saudara-saudara. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Karena itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan ya adik-adik. Kita mau ini ada sampul persembahan. Nah, adik-adik boleh masukkan uangnya di sini, lalu titip mama papa untuk dibawa ke gereja. Kita mau belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau pujikan satu lagu ya. Mari adik-adik, kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga sudah mengajarkan kami anak-anak yang kecil ini juga untuk belajar mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami senantiasa mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang ya, tadi kita sudah mendengar persembahan pujian dari teman-teman kita. Ada Evelyn, ada Filbert, ada Kendrick dan adiknya Kamoresia. Luar biasa, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik, bagi yang mau memuji Tuhan, mau mempersembahkan pujian bagi Tuhan, yuk kakak tunggu kiriman videonya, adik-adik rekam di rumah, dibantu mama papa ya, nanti kirimkan ke kakak guru sekolah minggu. Mari kita. Yuk, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi sebagai lagu penutup, lagunya Aku Diberkati.
Sama-sama kita menyanyi puji. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ayo anak-anak, boleh sambil tepuk tangan. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyi puji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mau berpisah. Kak Heni mau pamit dulu ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Nah, adik-adik semua jadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang pintar ya. Adik-adik ingat ya, tadi pesannya anak Tuhan harus taat, harus setia. Nah, anak Tuhan harus sabar. Jadi anak-anak, adik-adik di rumah nggak boleh suka marah-marah, suka nggak sabar sama mama sama papa. Nah ya, oke, kita mau selesai dulu sekolah minggunya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita mau tutup dalam doa. Yuk, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Tuhan sudah pimpin kami di sekolah minggu ini. Bapa, kiranya Tuhan mau pimpin kami seminggu ke depan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang Ibu Lala mau kasih suatu pengumuman. Apa ya? Nah, sebentar lagi kan kita akan merayakan hari Paskah kan. Nah, entar minggu depan tanggal 10 April Sekolah Minggu GKI Senel Sangse akan mengadakan lomba kartu Paskah. Apa aja ya yang akan disiapkannya, yang perlu disiapkan? Nanti kalian yang datang ke gereja akan diberi kartu. Kartunya sudah disiapkan ya sama kakak-kakak di gereja seukuran ini. Nah, udah gitu kalian bisa hias. Jadi kalian harus bawa dari rumah macam-macam hiasannya. Maksudnya, misalnya aku mau hias pakai spidol. Nah, seperti ini kalian bawa dari rumah spidolnya. Atau aku mau hias pakai stiker-stiker seperti ini.
ya. Kalian boleh bawa dari rumah stikernya, atau mungkin aku mau pakai krayon aja Kak, boleh kalian bawa dari rumah krayonnya. Nanti kalian kerjakan di gereja. Nah, Ibu Lala sudah bikin beberapa kartu contohnya ya, seperti ini. Selamat Paskah, tuh ada gambar telurnya, ayamnya gitu ya. Tuh. Tuhan bangkit, God bless you. Nah, atau juga seperti ini pakai stiker Bu Lala ya. Salibnya menyelamatkan. Bebas ya adik-adik mau tulis apa. Selamat Paskah, ini juga Ibu Lala pakai stiker. Ada namanya, nanti kalian tulis nama kalian di sini ya. Atau seperti ini juga, salibnya dari hati-hati tuh ya. Ada tulisan Selamat Paskah, ada namanya juga di sini. Atau bikin kubur kosong, batunya sudah dikesampingkan, Tuhan bangkit. Di sini ada tulisan Selamat Paskah. Ada nama kalian di sini nanti. Bebas kalian buat sekreatif mungkin. Jadi kalian bisa pikirkan dulu dari sekarang, dari rumah aku mau bikin bentuk apa ya, atau bentuk telur, salib, kubur kosong ya. Kalian pikirkan di rumah, nanti kalian bisa kerjakan di sekolah minggu. Sambil jangan lupa kalian bawa lem atau bawa spidol, krayon, stiker, atau apapun yang ingin kalian hias di kartu tersebut ya. Oh ya adik-adik, nanti itu akan dilaksanakan tanggal 10 ya, berarti minggu depan. Minggu berikutnya tanggal 14 April sekolah minggu juga akan mengadakan lomba pas perayaan Paskahnya. Lomba apa? Nanti Ibu Lala kasih tahu selanjutnya ya, ditunggu. Yuk semangat adik-adik.